Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saat ini di hadapan saya sudah ada Galaxy Tab A7 Lite. Versi Lite dari Samsung Tab A7 yang baru saja rilis pada tanggal 8 Juni 2021 kemarin. Harga resminya di Indonesia adalah Rp2.499.000. Dan pada penjualan perdananya ini, Samsung memberikan juga gratis book cover yang kalau kita beli terpisah harganya itu sekitar Rp450.000. Jika dilihat dari boxnya, tampilan Galaxy Tab saat ini lebih segar dan lebih baru. Di sini saya lihat untuk kesan premium terasa pada boxnya ini. Walaupun harganya 2,5 jutaan, tapi terkesan seperti membeli tab harga 7 jutaan. Boxnya berwarna putih khas Samsung. Kemudian di bagian depannya juga di sini tertulis Galaxy Tab besar-besar warna abu-abu memberikan kesan minimalis. Kemudian di bawahnya Galaxy Tab A7 Lite. Di bagian tengahnya dibaringkan Galaxy Tab A7 Lite-nya yang memberikan kesan tipis ya. Di sini memperlihatkan karena memang tebalnya sendiri 8 mm saja. Kemudian di bagian atasnya kosong di sini. Di bagian sebelah kiri tertulis Galaxy Tab A7 Lite. Di sebelah kanan tulisan Samsung. Dan di sebelah bawahnya tertulis nomor seri dari tab ini yaitu SMT225. Kemudian yang akan kita unboxing ini warnanya grey dengan ROM 32GB dan RAM 3GB. Dan ada warna lain sih untuk warna tab ini warna putih. Dan untuk variannya hanya satu varian saja untuk RAM 3GB, memori internal 32GB. Di bagian belakangnya kita juga akan mendapatkan dua buah SIM card dari XL yang bisa kita gunakan untuk bersamaan di HP dan di tabletnya ini. Untuk book cover yang kita dapatkan di sini warnanya abu-abu ya, senada dengan warna tab yang dibeli. Tapi untuk warna putih pun, tab warna putih mendapatkan book covernya sama. Saya lihat warna abu-abu ini juga asli ya, original dari Samsung. Bisa ditekuk juga di sini. Ada dua posisi untuk menekuknya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di sini ada untuk membukanya di sebelah kanan bawah ya, ada tanda panahnya. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka segel kanan kirinya ya guys, atas bawahnya juga. Tipe membukanya ini diangkat ya guys, ada penutup atasnya. Dan di sini kita langsung dapat stiker IMEI. Dan kita ketemu dengan Tab A7 Lite-nya. Di sini terbungkus bukan plastik ya, kertas semi plastik gitu. Lalu di sini kita akan menemukan Quick Start Guide atau buku panduan dari Tab A7 Lite ini. Kemudian di bawahnya ada SIM tray ejector. Setelah itu di bawahnya kita buka lagi, di sini ada kabel charger dan kepala chargernya. Ya, untuk outputnya sendiri ada 5 volt 1,55 ampere atau 7,8 watt. Walaupun untuk tab ini mendukung fast charging ya, tapi kepala chargernya ini dia yang biasa ya, belum fast charging. Jadi kalau ingin menggunakan fast charging itu harus membeli kepala charger terpisah ya, yang khusus untuk fast charging. Kalau dilihat dari outputnya, kurang lebih akan membutuhkan waktu 3,5 jam untuk mengecas tab ini. Ya, untuk bawaannya sendiri juga kabel USB-nya sudah USB Type-C di sini. Dan kita buka lagi untuk di bagian bawah dusnya, sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Ya, langsung aja kita buka. Jadi di sini ada semacam lemnya ya, seperti kalau kita buka yang biasa dari di HP juga seperti itu. Nah, ini agak beda sih, agak seperti kain. Ya, bagian belakangnya warna abu-abu. Di sebelah kanan ada lubang mic, kemudian ada tombol volume up and down dan ada tombol power di bagian atasnya. Kemudian di bagian atas ada speaker. Di sebelah kanan ada SIM tray. Ya, kita buka aja. Di sini memuat 1 nano SIM dan 1 micro SD. Lalu di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, di bagian tengah ada port USB Type-C, kemudian di sebelahnya ada lubang mic, dan juga ada speaker di bawahnya. Di bagian belakang ada satu buah kamera yang berresolusi 8 MP,
Kemudian tertulis juga Samsung di bagian bodi belakangnya, dan di bagian bawahnya ada nomor IMEI dari tabnya ini. Kamera depannya beresolusi 2 megapiksel, ditambah speaker di bagian atasnya. Kemudian kamera ini juga berfungsi sebagai face recognition atau face unlock untuk membuka tab ini. Oke, lanjut kita nyalain aja. Pertama akan ada tulisan Samsung Galaxy dan logo Android di bawahnya. Sambil menunggu setting-settingnya ini selesai di tabnya, kita akan unboxing book covernya. Bentuk bungkusnya seperti ini, depannya transparan ya, plastik bening, dan ada membukanya di bagian bawah. Tidak boleh menggunakan cutter katanya guys. Jadi oke, kita buka aja pakai tangan sedikit-sedikit, kita kasih celah dulu, lalu kita tarik aja. Ya, bentuk book covernya seperti ini. Di bagian depan bawahnya tertulis Samsung. Ya, ini tulisannya tercetak gitu ya di bagian bodinya itu. Kemudian di sini ada kertasnya dan juga ada styrofoam atau busa. Dan ini bisa kita ada untuk sebagai sandarannya ya di book covernya ini. Kita pasang aja di sini, posisikan pas dengan lubang kameranya. Ya, kurang lebih setelah dipakai seperti ini, pas sekali, presisi untuk book covernya. Lalu kalau kita lihat di tutup book covernya ini ada semacam garis-garis gini guys, ada 2 garis. Nah, ini tuh sebetulnya tempat untuk meletakkan senderannya ya kalau posisinya itu. Jadi di bawahnya itu ada magnetnya. Jadi kalau kita pasangkan tuh ini langsung nempel gitu guys, nggak tergelincir. Ya, ini dia tampilan awal dari Tab A7 Lite. Untuk UI-nya menggunakan One UI 3.1, Android-nya Android 11. Ya, untuk icon-iconnya di sini seperti ini, kurang lebih sama seperti HP Samsung keluaran yang sekarang. Untuk di slide juga enak, nyaman, untuk digenggam juga presisi, enak. Nah, kita lihat aja di sini untuk softwarenya. Kita pastikan untuk versi Android-nya Android 11, One UI-nya 3.1. Tab ini kapasitas baterainya 5100 mAh. Mendukung juga penggunaan satu tangan, terutama untuk quick menunya ini. Kalau kita slide di kanan, dia turun di kanan. Kalau di tengah, dia juga turun di tengah. Kalau kita pakai tangan yang sebelah kiri juga, ini turun sebelah kiri. Prosesornya menggunakan MediaTek Helio P22T 12 nanometer, octa-core sampai dengan kecepatan 2,3 GHz. RAM-nya 3 GB. Untuk layarnya sendiri menggunakan panel TFT LCD dengan ukuran 8,7 inch. Resolusinya HD+, namun belum dibekali dengan Corning Gorilla Glass. Jadi sebaiknya kalau menggunakan tab ini segera dipasangkan anti gores. Untuk memori internal yang 32 GB, pada saat awalnya ini telah digunakan kurang lebih 41%. Tapi kalau kurang bisa menggunakan micro SD yang support sampai dengan 1 TB. Kemudian kita lihat RAM-nya, dari RAM 3 GB baru digunakan 1,4 GB. Dan kalau kita bisa cleaning juga aplikasi-aplikasi yang tidak berjalan. Jadi di sini masih bisa kita gunakan 1,5 GB atau setengahnya. Oke, tab ini memiliki kamera belakang 8 megapiksel. Untuk fiturnya sendiri di sini ada portrait, foto, video, dan ada juga fitur lainnya. Untuk fitur lainnya ini berisi seperti Pro, panorama, makanan, dan hyperlapse. Berikut ini hasil foto-fotonya. Ya, ini adalah contoh video dari Galaxy Tab A7 Lite menggunakan kamera belakang. Di sensornya sendiri ada sensor akselerometer, sensor cahaya, kemudian ada sensor orientasi untuk kompas. Untuk sensor giroskop belum ada, sensor suhu belum ada, sensor jarak dekat juga belum ada.
Ya, kemudian ada juga sensor suara dan sensor magnetik. Untuk sensor tekanan belum ada. Untuk audionya, selain menggunakan dua speaker, tab ini juga mendukung Dolby Atmos. Ini suara tanpa Dolby Atmos kita aktifkan. Lalu kita coba aktifkan Dolby Atmos-nya. Bisa kita aktifkan tanpa menggunakan earphone. Bagaimana? Apakah ada perbedaannya? Untuk membuka Play Store juga lebih enak di sini, ikon-ikonnya tentu lebih besar ya, terlihat jelas gambarnya di sini. Kemudian untuk YouTube juga sama. Halus juga pergerakan untuk layarnya. Jika kita menyalakan YouTube, dia akan terbagi ya, layarnya sekitar 2/3 untuk video yang akan kita play. Bisa kita perbesar juga di situ videonya, langsung menutupi seluruh tabnya. Di bagian sebelah kanan kita bisa geser-geser untuk melihat video lainnya sambil kita menonton video yang sedang diputar. Kualitas yang ditampilkan pun cukup mumpuni dengan resolusi HD+, TFT LCD display, didukung dengan kualitas suara dari dual speaker dan Dolby Atmos-nya sehingga menonton lebih nyaman. Untuk aktivitas browsing juga nyaman menggunakan Google Chrome. Untuk slide-slide-nya halus. Layarnya pun gambarnya tajam. Responnya juga cepat, bagus. Untuk mengetik menggunakan tab ini juga lumayan enak guys. Dengan mode landscape, kita bisa menggunakan Office bawaannya. Kita bisa langsung ngetik di sini, lebih nyaman. Justru lebih enak ya daripada menggunakan handphone tentunya. Ya, untuk respon dari keyboardnya juga nyaman, responsif. Bisa mendukung mengerjakan tugas kantor ataupun tugas sekolah atau kuliah. Bisa juga kita letakkan secara mendatar. Posisi seperti ini juga masih nyaman. Jika kita ingin refresh sebentar, kita juga bisa main game di sini. Saya tes menggunakan Asphalt 9. Di sini performanya cukup mumpuni. Tidak ada lag, sangat mendukung untuk game Asphalt 9 ini. Untuk resolusinya juga dapat gambarnya enak. Apalagi didukung suara dari dual speakernya dan Dolby Atmos. Paling sedikit aja ya, tadi ada sedikit tersendat tapi itu masih wajar. Rasanya kurang kalau kita nggak tes pakai aplikasi Zoom. Ya, tentu lebih nyaman di sini menggunakan Zoom, layarnya lebih besar, kemudian kapasitas baterainya juga 5000 ya, awet juga, bisa juga kita share screen di sini. Ya, bisa kita langsung tampilkan seperti di HP sih, cuman kalau di sini lebih besar ya. Jadi seperti semi-semi menggunakan laptop atau komputer. Untuk bobotnya sendiri sekitar 370 gram, kalau ditambah dengan book cover menjadi sekitar 543 gram, kira-kira setengah kilo ya guys. Untuk pengisian dayanya nih, kalau memakai charger bawaannya kurang lebih 3,5 jam ya, karena dia modenya ya, mode charging biasa aja. Tapi karena sudah USB Type-C, kita pakai kepala charger yang fast charging. Ya, tab ini sudah mendukung fast charging. Di sini
Untuk mengisinya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam ya, tergantung kapasitas dari output fast chargingnya. Untuk book covernya sendiri dan HP-nya belum mendukung otomatis menyala ya jika kita buka tutup. Jadi kalau kondisi nyala kita tutup, dia masih menyala. Begitupun kalau kita buka, dia belum. Tapi dia mendukung juga tap to wake. Jadi kita bisa klik-klik 2 kali, tekan 2 kali, dan tap to sleep. Nah, ini memudahkan kita juga nih. Jadi bisa di tap-tap 2 kali untuk mati dan tap-tap 2 kali untuk menyalakannya. Ya, masuk ke kesimpulan. Dengan harga 2,5 jutaan, spesifikasinya mumpuni. Menurut saya, di tahun 2021 ini Samsung telah memberikan lompatan yang besar untuk seri Galaxy Tab-nya, terutama untuk di entry level ya. Rasanya seperti membeli tab premium. Fitur-fiturnya juga mantap, ditambah dengan adanya book cover untuk mendukung dari Galaxy Tab A7 Lite ini. Bisa menjadi pilihan bagi pelajar, mahasiswa, ataupun karyawan, para pekerja untuk mendukung aktivitasnya dalam membutuhkan layar gadget yang lebih besar daripada sekedar handphone ya. Apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru ya untuk pelajar dan mahasiswa. Saya rasa tab ini bisa digunakan untuk mendukung pengajaran online atau daring dari rumah. Ya, oke guys. Sekian dulu untuk video unboxing dan review singkat dari Galaxy Tab A7 Lite ini. Like aja jika video ini dirasa bermanfaat, dan silahkan komen jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan tab ini atau ingin diskusi lebih lanjut terkait dengan fitur-fitur di dalam Tab A7 Lite ini. Dan juga jangan ragu untuk subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini.